Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Kurniasi, NPM F0I021013, kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi otomatis untuk memenuhi ujian mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Oki Hermansyah MPham. Baiklah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat daftar isi otomatis ini yaitu kita harus menyiapkan file laporan atau makalah seperti yang ada di layar, yaitu laporan tugas akhir. Seperti yang kita ketahui, di sini daftar isinya masih kosong, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus, bisa kita lihat di lembar pertama itu ada abstrak. Abstrak ini termasuk judul, maka kita klik heading 1, kemudian kita rapikan. Ini warnanya warna hitam, kemudian kita rapikan. Nah, apabila sudah kita rapikan, kita klik update heading 1. Tujuan dari update heading 1 ini yaitu untuk judul-judul seterusnya yaitu secara otomatis sudah rapi. Kemudian daftar isi sama seperti lembar tadi yaitu abstrak termasuk heading 1. Nah, ini sudah rapi karena tadi kita sudah rapikan. Kemudian daftar tabel. Daftar tabel. Ini sudah rapi. Lembar selanjutnya itu daftar gambar heading 1. Sudah rapi. Kemudian daftar lampiran ini sama seperti tadi, termasuk heading 1 karena masih termasuk judul. Nah, ini bab 1 pendahuluan judul termasuk heading 1. Di sini kita harus rapikan terlebih dahulu karena di navigation-nya bab 1 dan pendahuluannya terpisah. Maka langkah yang harus kita lakukan yaitu kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita klik Shift Enter. Nah, ini sudah rapi. Kemudian kita klik Update Heading. Update heading ini sama seperti tadi, yaitu bertujuan untuk bab-bab seterusnya itu otomatis sudah rapi. Kemudian 1.1 latar belakang, ini termasuk subbab, maka termasuk heading 2. Kita rapikan terlebih dahulu. Ukuran jenis ini termasuk Time New Roman, kemudian kita bold, warnanya warna hitam. Kita ketik 1.1 latar belakang. Kemudian kita klik update heading. Update heading ini sama seperti tadi, yaitu bertujuan untuk subbab-subbab seterusnya akan otomatis rapi. Kemudian seterusnya sama seperti tadi, rumusan masalah termasuk heading 2. Tujuan termasuk heading 2. Manfaat penelitian termasuk heading 2 juga karena merupakan subbab. Ini sama seperti tadi. Ini bab 2 tinjauan pustaka termasuk judul, maka kita klik heading 1. Sama seperti tadi, kita harus rapikan terlebih dahulu karena di navigation ini bab 2 tinjauan pustaka masih terpisah. Maka langkah yang harus kita lakukan seperti tadi, kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita Shift Enter. Maka di navigation ini sudah rapi. Sama seperti tadi, subbab yaitu kita klik sebentar, kita yang bab 2 tadi,
kita blok, kemudian kita update. Ini termasuk subbab, maka ini heading 2. Masuk heading 2. 2.1. Kemudian kita klik update to heading. Kemudian ini sama, termasuk heading 2. Kita blok, kemudian kita headingkan. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita skip saja. Ini sama seperti ini sama subbab termasuk heading 2. 2.3. Ini sama, kita blok. Ini sudah heading ya. Bentar, kita scroll terlebih dahulu. Ini belum rapi. Kita skip saja untuk mempercepat. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 pendahuluan, ini termasuk heading. Karena termasuk judul, maka kita klik heading 1 untuk merapikannya sama seperti tadi, yaitu kita ini sama seperti tadi untuk merapikan di navigation. Kita tekan Shift Enter. Ini termasuk heading 2. Kita rapikan terlebih dahulu. Ini sama. Termasuk heading 2. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita bold. Ini juga karena termasuk subbab, maka heading 2. Kita rapikan. Kita skip. Kita langsung saja ke daftar pustaka. Ini termasuk heading 1. Selanjutnya kita langsung saja ke daftar isi. Kita klik. Kita klik reference.
Kita ke table of content. Kemudian kita klik yang nomor 2. Maka akan seperti ini. Ini kita hapus saja. Ini tadi. Ini kita pindahkan saja. Ini kita ketik di sini. Ini kita hapus saja. Dan ini kita pindahkan ke atas. Nah, di abstrak ini karena tidak ada titik-titiknya, maka yang kita lakukan yaitu kita tap saja. Nah, seperti ini. Daftar isinya sudah jadi. Maka kita tinggal rapikan saja. Kita rapikan. Kita rapikan. Untuk membuat daftar isi secara otomatis jaraknya. Nah, baiklah, itu saja tutorial membuat daftar isi otomatis dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Kurniasi, NPMF 0I021013 kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Untuk memenuhi ujian mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Oki Hermansyah MPAP. Baiklah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyiapkan file laporan atau makalah seperti yang ada di layar, yaitu saya menggunakan laporan tugas akhir. Adapun langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari Caki terlebih dahulu di file tersebut. Kita scroll terlebih dahulu. Contohnya ini Kolina DKK 2019. Di sini kita akan mencari di daftar pustaka Caki dari Kolina. Nah, di sini di atas ini ada Kolina J Sumiwi SA dan Lepita J 2019. Kemudian kita blok judulnya, kita copy, kemudian kita beralih ke Google Scholar, kemudian kita paste. Kemudian kita cari. Nah, di sini sudah tertera jurnal yang ada di daftar pustaka di laporan tugas akhir tadi, yaitu jurnal dari Kolina SA Sumiwi J Lepita. Kemudian kita klik kutip, kemudian klik Repman. Nah, di sini akan terdownload, kemudian kita open, kemudian kita hapus checklist, kemudian klik Mendeley Desktop, kemudian klik OK. Nah, di aplikasi Mendeley-nya akan langsung tertera dari jurnal Kolina tadi. Kemudian kita beralih ke Caki Kolina tadi. Kemudian kita hapus Caki Kolina. Kemudian kita ke reference. Kita klik insert citation. Kita klik go to Mendeley. Kemudian klik cite. Maka akan muncul langsung Caki dari jurnal yang sudah kita cari di Google Scholar tadi, yaitu Kolina et al. 2018. Kemudian langsung kita beralih ke daftar pustaka. Di sini, untuk daftar pustaka kita klik insert bibliography, kita klik. Maka akan muncul secara langsung yaitu daftar pustaka dari Kolina yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita blok, kita rapikan.
Kita ratakan kiri kanan seperti ini. Kemudian untuk membuktikan kita akan membuat sekali lagi caki dan daftar pustakanya. Contohnya Sari, Junaidin, dan Pratiwi 2020. Kita cari di daftar pustaka Sari. Di sini ada Sari, Junaidin, dan Pratiwi 2020. Kita blok judulnya, kemudian kita copy, kemudian kita beralih lagi ke Google Scholar. Kita hapus yang tadi. Kita paste. Kemudian kita cari jurnal dari Sari ini. Nah, di sini sudah tertera jurnal dari Sari, Junaidin, dan Pratiwi 2020. Kemudian kita klik kutip. Kita klik Redman. Sama seperti tadi. Kemudian akan download. Kemudian kita open filenya. Kita hapus checklist. Kita klik Mendeley Desktop. Klik OK. Nah, di sini sama seperti tadi, di Mendeley-nya akan langsung dari zona Sari tadi. Kemudian kita beralih ke caki dari Sari tadi. Kita hapus. Kita ke reference. Kita ke reference. Kita ke insert citation. Kita klik go to Mendeley. Kita klik site. Kemudian akan langsung tertera catatan kaki dari Sari tadi. Kemudian kita beralih lagi ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini akan secara otomatis yang dari Sari tadi kita tidak perlu mengklik insert bibliografi. Kita rapikan terlebih dahulu. Tata kiri kanannya. Nah, seperti ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley secara otomatis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.